siang, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat ya. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, saya bisa minta tolong ketua kelasnya Pak Made Putra Wantara untuk dipimpin doa dulu ya. Ya, Bu. Izin, Bu, ya. Ya, Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Bu. terima kasih Pak Made Putra. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Heni mau absen dulu. Untuk absen nomor 1, Agung Tisno ada ya? Nyoman ada, Nyoman? Yang tidak masuk Ada, siapa Ibu. ya hari ini? Ya, yang tidak masuk siapa ya hari ini? Semua hadir, Bu. Mas Dedi, Bu. Hadir, Ibu. Ya, Nida hadir ya, Nida? Hadir, Bu. Ini. Ya. Gimana hari ini keadaannya sekarang? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Ibu. Sehat, Ya, Ibu. hari ini. Ya, Alhamdulillah sehat. Hari ini kita memulai pembelajaran dengan mode daring. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya, anak-anak. Sebelum kita memasuki materi, Bu ini mau tanya, sudah dibaca materinya untuk pertemuan yang hari ini yang sudah saya kirimkan di WA Group? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah dibaca ya. Oke. Ya, siap sudah. Sudah siap ya. Nah, untuk materi di sini SMP siapa sih yang pernah belajar tentang unsur-unsur seni rupa? Ada yang pernah dapat materi ini mungkin waktu di bangku SMP, karena sekarang sudah ada di bangku SMK ya. Ya, saya, Bu, dapat. Ya, materi yang mana Pak? Yang mana Dewa? Dewa Putu? Ya, garis, Bu. Oh, garis. Ya, kita akan bahas sedikit ya tentang garis. Ya, iya, Bu. Nah, untuk garis, itu unsur seni rupa yang paling sederhana, dapat diamati secara visual dan bisa dibedakan dari garis alamiah sama garis buatan. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah garis alamiah. Nah, garis ini tercipta dari laut dan juga langit yang bertemu. Nah, kalau untuk contoh garis buatan, contohnya seperti ini nih. Pasti suka kan coret-coret, tapi kita nggak tahu. Nah, itu sebenarnya apa sih garisnya itu? Nah, ini adalah beberapa dari contoh garis. Lalu untuk contoh bidang, ada bidang geometris dan bidang non-geometris. Kira-kira pernah membuat bidang seperti ini? Bidang. Pernah, Bu. Contoh bidang ya, pernah ya? Bidang pernah ya? Pernah, Bu. Nah, Buat contoh Ya, bidang pernah. seperti ini. Bu, Ibu. Ya, Ibu berarti tadi yang gambar laut itu berarti sama dengan garis semu ya, Bu ya? ya sama dengan garis semu. Oh, iya, iya. Oke, selanjutnya untuk bidang. Bidang itu perkembangannya dari garis, kemudian perpaduannya menjadi kondisi tertentu. Nah, contohnya seperti ini bidang. Bidang alamiah dan bidang yang tidak sengaja dibuat. Nah, contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk di bentuk. Kalau bidang tadi 2 dimensi, kalau bentuk, ini yang bidang, kalau bentuk, 3 dimensi, sudah ada ruang atau isinya. Ini contohnya untuk bentuk geometris. Nah, kalau pengertiannya, bentuk itu kan diartikan sebagai wujud di alam yang tampak nyata, sebagai unsur seni, hadir sebagai manifestasi fisik dari objek yang dijiwai.
Nah, fungsinya bentuk itu penting sekali loh dalam seni rupa. Bentuk itu diciptakan sesuai dengan kebutuhan praktis. Misalnya buat kursi untuk diduduki, dalam hal ini bentuknya punya nilai guna atau nilai fungsional. Selanjutnya adalah ruang. Contohnya ruang seperti ini. Apa sih? Satu gulung ini. Nah, ruang itu kan sebenarnya nggak dapat dilihat ya, khayalan. Tapi ruang itu bisa ditempati. Nah, contohnya anak-anak sekarang sedang berada di dalam ruangan kan? Di dalam ruangan ya sekarang ya? Ya, Bu. Ya, betul. Nah, selanjutnya contohnya tentang tekstur. Nah, ini pasti kita tahu semua kan, tekstur itu begitu kita rasakan, bisa kita raba oleh indera perasa. Nah, contohnya seperti ini nih. Ada yang tahu kalau tekstur kain itu sebenarnya seperti apa ya? Misalnya kain yang ini, jenis kain satin ini gimana ya? Halus mungkin, Ibu. Ya? Lemut, Halus, lemut, ya halus. licin. Licin. Bu. Ya, licin. Nah, berarti seperti yang kita bisa rasakan menggunakan indera perasa, itu namanya tekstur. Nah, tekstur itu ada tekstur alamiah yang diciptakan oleh alam seperti serat kayu dan buatan dan kayu atau batu. Lalu untuk buatannya merupakan watak bidang yang dibuat atau tekstur simulasi yang sengaja kita buat agar mencapai tekstur tertentu. Nah, fungsinya tekstur ini untuk memberikan watak tertentu pada sebuah bidang. Nah, selanjutnya yang pasti kita suka dan kita selalu melihat itu warna. Warna ini ada beberapa jenis. Yang pertama primer, sekunder, tersier, analogus, dan komplementer. Kalau primer itu adalah warna yang tidak diperoleh dari campuran warna apapun. Dan hanya ada 3 warna. Yang pertama merah, kuning, sama biru. Nah, yang kedua ada warna sekunder. Contohnya seperti ini ya. Nah, begitu warna merah yang ada di tengah ya anak-anak, merah, kuning, biru dicampur akan mencapai lingkaran warna kedua, yaitu warna orange, hijau, dan ungu. Ini disebut warna sekunder. Kemudian dicampur lagi menjadi warna tersier. Dan ada warna pelengkapnya yang disebut warna komplementer dan analogus. Nah, untuk warna analogus itu deretannya berdampingan. Misalnya dari warna ungu menuju ke warna merah, dari warna hijau menuju ke warna kuning. Sedangkan kalau komplementer itu kontrasnya atau yang berseberangan. Nah, untuk warna primer, sekunder, dan warna tersier. Contohnya seperti ini ya, roda warna. Ada yang pernah belajar tentang roda warna ini dulu waktu SMP? Belum, Bu. Ya, kita akan coba praktek ya nanti di pertemuan selanjutnya. Ya, Bu. Ya, selanjutnya tentang gelap terang. Kalau gelap terang ini cahaya yang dapat memberikan pengaruh pada nilai keindahan karya seni yang meliputi cahaya alami dan cahaya buatan. Kalau cahaya alami itu unsur alam, unsur matahari atau bulan, cahaya petir atau cahaya api. Kalau cahaya buatan, cahaya lampu, baterai, dan sebagainya. Pada karya seni rupa, cahaya yang sengaja dihadirkan untuk kepentingan nilai estetik, artinya untuk memperjelas sebuah unsur seni rupa lainnya. Peralihan dari gelap ke terang adalah upaya untuk mempertegas volume suatu bentuk. Contoh penerapan gelap terang. Begitu ada cahaya masuk, akan ada sisi gelap, terang, dan bayangan. Berarti yang lebih gelap itu adalah bagian yang tidak terkena cahaya. Nah, timbul bayangan karena ada pantulan dari cahaya tersebut. Contohnya waktu kita gambar untuk bikin gelap terang nih. Sepertinya Pak Apik pernah ya bikin seperti ini ya, Apik ya? Pernah, Bu. Iya, Bu. Ya. Pernah. Pernah bikin seperti ini ya? Jadi pernah, Bu. Ada pantulan gelap terangnya ya? Ya, dari satu sisi, bisa dari depan, bisa pencahayaannya dari belakang, bayangannya dari belakang, Bu. Ada yang dari samping, kayak gelapnya juga dari samping, Bu. Oh iya, itu adalah contoh penerapan untuk gelap terang. Nah, selanjutnya prinsipnya ini ada banyak. Ada
8, yang pertama keseimbangan, 2 kesatuan, 3 penekanan, 4 irama, 5 proporsi, 6 kontras, 7 kesederhanaan, 8 kejelasan. Tapi kalau saya jelaskan semua di sini nanti literasinya kurang. Jadi kita sambil belajar, kita bahas kira-kira 2 saja ya untuk mengulang kembali yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Yang pertama di sini adalah tentang keseimbangan. Keseimbangan ini kesan kestabilan dari objek yang bertumpu atau berat, fisik ataupun metafisiknya. Jadi karya seni itu harus punya keseimbangan agar enak dilihat, tidak berat sebelah, tidak menggelisahkan, dan tidak menggelimpang atau jomplang. Itu teorinya Sarjiman. Contohnya seperti ini. Jenis keseimbangan yang pertama adalah keseimbangan simetris. Jadi symmetrical balance, dia sama. Lalu yang kedua, keseimbangan yang asimetris nih. Nah, kira-kira di sini ada nggak sih yang pernah mencoba menaruh benda yang sama persis atau menerapkan keseimbangan? Di sini kan dijelaskan Mona Lisa ini jenis kelaminnya masih perempuan tapi masih jadi kontroversi ya. Nanti kita akan baca lagi literasinya karena sejarah itu kan bisa terus berubah. Nah, untuk contoh pertama ini karyanya adalah lukisan. Ini contoh dari 2 dimensi. Nah, kalau lukisan itu, karya seni yang pembuatannya itu memulaskan cat dengan menggunakan alat lukis, pisau palet, atau peralatan lainnya. Nah, yaitu memulaskan warna dan nuansanya ada gradasinya dengan kedalaman warna tertentu. Juga komposisi warna dari bahan warna atau pigmennya. Nah, ini disebut lukisan. Ini contoh karya 2 dimensi yang pertama. Lalu untuk karya yang kedua nih. Nah, ini siapa yang suka foto? Instagramnya isinya foto semua. Siapa nih tadi bermain game? Kan kita semua suka bermain game ya. Hal apa ini ya, Sudana ya? Berikut ini bukan merupakan karya 2 dimensi. A. Sablon, B. Batik, C. Lukis, D. Patung, E. Kaligrafi. Apa nih yang bukan? Apa nih Sudana? Yang bukan karya 2 dimensi. Patung. Patung D. Kita lihat jawabannya. Oke, benar. Tepuk tangan buat Sudana. Jawabannya D. Oke. Saya stop share dulu ya. Kira-kira sudah ya untuk penyegarannya hari ini? Ya, sudah, Bu. Bu. Oke, kita kembali lagi ke materi kita tadi. Ada di mana kah materi kita tadi? Ada di sini. Oke, kita sekarang, karena sudah penyegaran, sedikit kuis. Sekarang kita ke materi diskusi. Oke, nah diskusi di sini Bu Heni kan sudah membagi kelompok ya, dan di bagian tengah ini juga ada yang kayaknya terlihat agak beda ya. Ya. Ada empasisnya ini, empasisnya. Oke, ada empasisnya. Terima kasih Apik untuk presentasi kelompoknya. Ada lagi mungkin selain gambar nomor 2 yang ingin mempresentasikan? Oh, silakan Ida. Mau berapa yang diidentifikasi? Ya, setelah saya diskusi dengan Nyoman, kami kebagian gambar nomor 4. Ya. Nah, pada gambar nomor 4 ini terdapat banyak sekali unsur garis, Bu. Iya, unsur garis. Terus juga ada bidang kecil-kecil, tapi jadi terlihat seperti titik gitu. Nah, di sini keseimbangannya asimetris. Iya. Gitu, Bu. Asimetris karena ada objek di atas satu, yang di bawah juga ada satu. Oh iya. Begitu, Bu. Ya, lalu garisnya banyak, sangat terlihat banyak ya garisnya ya. Lalu untuk penekanannya ada nggak ya kira-kira di sini? Yang sangat menonjol gitu, sangat terlihat, kira-kira ada nggak ya? Tidak seperti yang Apik tadi, Bu. Kalau ini tidak terlalu menonjol. Tapi kalau secara kasat mata, yang menonjol itu yang 2 itu, Bu. Yang 2 bentuk itu. Yang besar-besar itu ya, yang paling menonjol ya. Ya. Di agak menyebar. Nah, ya betul, karena memang ini untuk continue. Jadi ada 2 di sini yang menyebar. Terima kasih ya Nida. Absen berapa Nida? Sama Ibu. Kenapa, Bu? Nomor absennya berapa nih?
Saya absen 2. Kalau Nyoman absen 8 ya? Oh, ada ke kamar mandi ya? Iya, Kak, diganti saya, Bu. Oh iya, diganti Iing. Silakan Iing. Dipimpin berdoa. Ya, baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran seni rupa dari Bu Heni, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk berdoa, dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan di kala pandemi ya. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih.